Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di materi kita yang kedua, masih tentang aliran linguistik di bagian kedua ini. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai aliran linguistik di pada zaman Yunani ya. Karena kan kemarin kita bahas bahwa aliran linguistik itu dibagi ke tiga bentuk aliran yang cukup mendominasi dan mempengaruhi perkembangan linguistik, yaitu ada linguistik tradisional, strukturalis, dan transformasional. Nah, untuk yang kemarin kita sudah bahas mengenai tradisional, di mana linguistik tradisional ini berpusat pada perkembangan linguistik di zaman Yunani kuno sampai ke pasca modern. Nah, setelah pasca modern ini muncullah beberapa aliran-aliran linguistik lain ya. Contohnya salah satunya itu adalah linguistik strukturalis. Nah, linguistik strukturalis ini muncul setelah pasca modern ya. Ada beberapa pemikiran yang muncul. Yang pertamanya itu diprakarsai oleh Ferdinand de Saussure ya. Nah, kemudian nanti setelah Ferdinand de Saussure itu aliran strukturalis ini berkembang. Nanti ada aliran Praha, ada aliran glosematik, aliran Vertian, ada linguistik sistemik, ada aliran Leonard Bloomfield, dan aliran tagmemic ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa sambil membaca di modul untuk penjelasan yang lebih lebih jelas. Saya akan jelaskan secara umum saja agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, aliran strukturalis ini muncul oleh Ferdinand de Saussure ya. Nah, aliran atau konsep strukturalis ini muncul ketika Ferdinand de Saussure itu mulai mengembangkan sebuah teori, kemudian menuliskan sebuah buku yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Nah, Ferdinand de Saussure ini mengembangkan konsep-konsep linguistik yang bersifat struktural, di mana konsep-konsep yang muncul atau diusungnya itu ada konsep sinkronik dan diakronik, kemudian perbedaan lang dan parol, kemudian yang paling terkenal itu ada petanda dan penanda ya, significant and signify. Kemudian ada sintagmatik dan paradigmatik. Nah, konsep-konsep linguistik ini menjadi konsep dasar strukturalis, kemudian dikembangkan oleh beberapa aliran-aliran linguistik lain yang masih dalam tataran strukturalis. Nah, kemudian setelah Ferdinand de Saussure ini memunculkan teorinya, ada beberapa aliran yang muncul kembali seperti aliran Praha ya. Nah, di aliran Praha ini yang paling terkenal adalah konsep fonologinya, konsep fonemnya. Nah, pada aliran Praha ini mereka membagi konsep antara fonetik dan fonologi ya. Jadi fonetik itu apa dan fonologi apa? Pada dasarnya fonologi adalah merupakan sistemnya dan fonetik adalah bagian dari sistem itu. Nah, untuk lebih jelasnya untuk fonologi dan fonetik ini akan dibahas nanti di materi kita selanjutnya lebih dalam lagi ya. Tapi pada dasarnya aliran ini muncul setelah aliran dari Ferdinand de Saussure tadi yang berfokus pada bentuk fonologis sebuah bahasa. Nah, karena dalam bentuk strukturalis pun nanti ada bentuk-bentuk fonologinya yang cukup kental ya untuk di aliran-aliran seperti ini, khususnya di aliran Praha. Nah, kemudian aliran selanjutnya itu aliran glosematik. Nah, ini aliran ini sebetulnya sama dengan konsep dari Ferdinand de Saussure, karena memang yang menjadi fokusnya di aliran ini adalah tentang penanda dan petanda ya. Bagaimana sebuah bahasa itu bisa menjadi sebuah alat untuk mengekspresikan, dan kemudian bagaimana ekspresi itu memiliki isi dalam bahasa itu sendiri. Artinya, berarti sebagai sebuah bahasa itu ada penandanya, ada petandanya gitu. Istilahnya kalau dalam sebuah bahasa itu ada petanda, ada petanda, ada tanda. Seperti itu. Itu bentuk dari glosematik. Nanti lebih lanjut lagi mungkin akan dibahas di materi linguistik selanjutnya. Karena untuk aliran linguistik sendiri adalah aliran yang secara umum muncul, kemudian nanti akan ada fokus-fokus
linguistik yang lainnya akan dibahas di materi selanjutnya. Kemudian aliran Firthian. Aliran Firthian ini adalah aliran yang diusung oleh John Firth, ya. Nah, aliran ini berfokus pada aliran yang disebut namanya prosody, ya. Prosody itu dibagi ke dalam 3 bentuk menurut Firth, ya. Prosody itu yang pertama itu menyangkut dengan fonem, struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan dan gabungan vokal. Jadi pada bentuknya, aliran Firth ini menyebutkan bahwa prosody pertama dalam aspek kebahasaan itu adalah struktur dari fonem. Ketika fonem atau bunyi muncul, itu akan menggabungkan jadi sebuah struktur kata. Nah, struktur kata ini merupakan gabungan-gabungan dari konsonan dan vokal, ya. Ini konsep ini memang muncul di fonologi, ya, sistem fonologis, di mana bahasa itu muncul pertama dari bunyi dulu, ya. Dari bunyi itu dari mana? Bunyi itu memiliki segmen masing-masing. Nah, segmen itu ada segmen vokal dan segmen konsonan. Ketika vokal dan konsonan ini bergabung, maka akan menjadi sebuah struktur fonetis yang memiliki makna, ya. Makna itu dari mana? Ya tentu saja dari gabungan bunyi-bunyi tadi. Bunyi segmen dan fonetik dan bunyi segmen fonem dari konsonan dan vokal. Kemudian prosodi yang kedua adalah terbentuk dari sendi atau jeda. Artinya bunyi-bunyi tadi itu nanti ada bentuk jedanya, ada bentuk istilahnya itu suprasegmental, ya. Nah, ini berkaitan juga dengan yang ketiga ini, prosodi ketiga. Realisasi fonetisnya melampaui satuan yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Nah, dalam aliran Firthian ini berfokus memang pada prosodi gabungan dari fonem. Artinya memang berkutat pada bunyi. Bunyi dalam bahasa itu tentu punya jeda dan juga suprasegmental masing-masing. Ketika kita berbicara dengan nada tinggi atau nada rendah, itu memiliki makna yang berbeda, ya. Ketika sebuah fonem adalah segmen, ya, segmen yang digabung menjadi satu kata, kemudian segmen tersebut memiliki istilahnya itu suprasegmental atau bunyi yang berbeda. Misalkan kata saya. Nah, itu memiliki bunyi atau istilahnya suprasegmental yang berbeda-beda. Artinya kata saya itu memiliki dua makna yang berbeda atau intensi yang berbeda, ya. Itu yang disebut dengan suprasegmental. Nanti ini pun akan dibahas di fonologis, ya. Nah, selanjutnya aliran sistemik. Nah, aliran sistemik ini dikembangkan oleh Halliday, M.A.K. Halliday. Ini sebetulnya aliran sistemik ini berfokus pada bahasa sistem fungsi, ya. Jadi karena struktural itu berkaitan dengan struktur sebuah bahasa, artinya sistemik ini sebetulnya berfokus juga pada struktur bahasa. Tetapi struktur bahasa ini dikembangkan lagi oleh Halliday menjadi sebuah fungsi. Karena ketika ada satu bahasa yang dibuat dari struktur tertentu, memiliki makna atau fungsi yang spesifik pula, ya. Jadi kalau kita jabarkan itu, ya, kalau sistemik itu ada 3 tumpuan utama, yaitu bahasa sebagai representasi, bahasa sebagai istilahnya makna tekstual, dan bahasa sebagai istilahnya itu interpersonal atau hubungan antara dua manusia, gitu, ya. Jadi bahasa itu kalau secara sistemik dari strukturnya itu bisa dilihat dari pertama representasi bahasa itu sendiri, kemudian interpersonal bahasa itu hubungan, ya, relationship, kemudian yang ketiga itu adalah makna secara tekstual. Nah, ini aliran sistemik. Oke. Kemudian aliran Bloomfield. Nah, kalau Bloomfield ini lebih ke analisa bahasa, ya, di mana bahasa itu memiliki istilahnya itu objektivitas, gitu, ya. Bahasa itu merupakan sebuah data yang memberikan penggambaran, gitu, ya, istilahnya itu seperti penggambaran hal secara struktural, gitu. Kalau bahasa itu memiliki sebuah kompleksitas tersendiri. Ini aliran Bloomfield. Sebetulnya Bloomfield ini juga
istilahnya itu mengambil dari teori-teorinya Ferdinand de Saussure. Aliran tagmemic. Nah, aliran tagmemic ini dikembangkan oleh Kenneth Pike. Nah, teori tagmemic ini berasal dari konsep tagmem. Tagmem itu merupakan sebuah penanda umum. Nah, dalam aliran tagmem ini, penanda umumnya itu dibagi ke dalam 4 bentuk. Ada yang disebut slot, kelas, peran, dan kohesi. Nah, slot ini merupakan salah satu bentuk ketimpangan atau bukan ketimpangan, kerumpangan bahasa yang bisa diisi oleh kelas-kelas bahasa. Jadi, dalam satu konsep bahasa itu memiliki kelas, memiliki peran, dan kohesi. Nah, slot ini adalah bentuk kosong dari bahasa yang bisa diisi oleh kelas atau peran dari bahasa tertentu. Nah, ini sebetulnya aliran tagmemic ini tidak terlalu banyak dieksplor karena aliran ini cukup baru ya di strukturalis ya. Yang paling banyak dipakai itu adalah teorinya Ferdinand de Saussure sebetulnya untuk aliran dari aliran strukturalis ini ya. Jadi teman-teman bisa membaca lebih lebih dalam lagi, bisa dicari bukunya, referensinya mengenai aliran-aliran yang tadi ya. Karena kalau saya jelaskan dalam video ini terlalu panjang, nanti akan menghabiskan banyak waktu. Jadi teman-teman, saya memberikan memberikan gambaran umum saja. Nanti teman-teman bisa melihat di mana atau penjelasan bahasan aliran-aliran linguistik ini lebih mendalam dengan mencari referensi yang banyak ya. Nah, kemudian linguistik transformasional. Nah, linguistik transformasional ini muncul setelah linguistik strukturalis ini berkembang ya, karena pada dasarnya linguistik transformasional ini mengambil beberapa istilah juga dari bentuk strukturalis ya. Nah, transformasional ini dikembangkan oleh Noam Chomsky ya. Ini itu sangat terkenal sekali kalau dalam perlinguistikan antara Noam Chomsky dan juga Halliday tadi yang saya jelaskan di linguistik sistemik itu dua orang ini merupakan dua orang yang cukup terkenal di aliran linguistik sekarang ya. Nah, Noam Chomsky itu memiliki ide berpikir bahwa sebuah bahasa itu muncul tidak berdasarkan pengaruh dari lingkungan. Awalnya seperti itu. Jadi kalau zaman-zaman filsafat behaviorism itu menganggap bahwa bahasa itu adalah nurture atau muncul karena pengaruh lingkungan. Artinya berarti bahasa itu bisa dikuasai oleh seorang anak karena adanya masukan dari orang-orang sekitarnya. Padahal menurut Chomsky, ya, menurut aliran ini, bahwa bahasa itu muncul karena anak-anak manusia itu memiliki yang disebut language faculty atau fakultas bahasa, di mana bahasa itu bisa berkembang dengan sendirinya. Nah, ini merupakan sebuah istilahnya itu sebuah teori yang dikembangkan Chomsky, dan juga ada pembuktiannya yang dilakukan Chomsky itu adalah dengan melakukan penelitian terhadap seekor kera dan bayi. Nah, seekor kera itu ketika diajarkan bahasa, dia itu dapat dengan mudah mempelajari atau mengingat banyak kosakata karena dia dipengaruhi lingkungan ya. Ada nurture, ada diajarkan. Tapi kalau anak kecil, seorang bayi itu kosakatanya tidak bisa mengingat semuanya, tetapi secara struktural bayi itu lebih mudah menggambarkan tata bahasa. Misalkan kalau kera ini kalau dia lapar, dia bilangnya misalkan lapar saya makan. Tapi kalau bayi itu selalu saya lapar, saya mau makan, saya lapar, saya mau makan. Jadi tata bahasanya itu selalu benar untuk manusia. Tapi kalau untuk bayi, untuk kera itu tata bahasanya acak-acakan, tetapi kosakatanya dapat menguasai dengan mudah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Chomsky bilang bahwa manusia itu secara struktural dapat memahami struktur bahasa lebih cepat karena punya fakultas bahasanya sendiri dalam otaknya. Nah, Chomsky itu membagi struktur bahasa karena Chomsky bilang bahwa struktur sintaksis itu adalah struktur utama dalam bahasa karena ada struktur luar dan
ada struktur dalam. Jadi membagi struktur luar dan struktur dalam sebuah bahasa. Struktur dalam itu merupakan sebuah susunan abstrak ya dari pemikiran. Jadi ketika seorang manusia ingin memproduksi sebuah bahasa, tentu dia punya struktur abstrak dalam pemikirannya. Kemudian akhirnya dia keluarkan menjadi sebuah realisasi. Realisasinya apa? Yaitu kaidah-kaidah struktur bahasa yang akhirnya menjadi struktur luar gitu. Jadi ketika struktur dalam itu adalah hanya pemikiran abstrak dari sebuah bahasa, kemudian akan muncul menjadi struktur luar yang menjadi sebuah realisasi. Jadi ketika kita ingin berbicara, tentu kita punya ide atau pemikiran dulu, kemudian baru kita bisa produksi bahasa tersebut menjadi struktur luar. Nah, ciri-ciri aliran transformasional ini yang pertama itu bertujuan untuk mengungkapkan sifat umum suatu bahasa ya. Kemudian mengusung aspek kreativitas, kemudian bahasa merupakan sistem kognisi yang memiliki rumus-rumus yang unik. Yang keempatnya, kegiatan berbahasa merupakan suatu kegiatan yang didasari aturan-aturan, memiliki dikotomi kompetensi dan performasi. Keenamnya, memiliki dikotomi bahasa yang mencakup struktur batin, lahir, artinya ya tadi ya, ada struktur luar, struktur dalam, dan sebagainya. Kemudian bahasa itu berhubungan dengan semantik, karena pada ujungnya bahasa itu memiliki makna. Dari awal kita memproduksi bahasa yang hanya muncul hanya jadi dari sebuah bunyi, yang akhirnya bunyi itu menjadi sebuah struktur, akhirnya pada puncaknya bahasa itu memiliki makna. Nah, itu adalah secara umum gambaran aliran transformasional. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin kita bisa bahas sambil di e-learning ya. Ini hanya pengenalan secara secara umum saja. Aliran linguistik ini, teman-teman bisa mencari referensi lain agar nanti pengetahuannya bisa bertambah, karena jika kita jelaskan lebih dalam lagi atau lebih panjang lagi akan menghabiskan banyak waktu kalau di video ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat bertemu dan kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi mengenai aliran linguistik. Oke, terima kasih.